Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 8, tentang Tritunggal Maha Kudus. Mungkin misteri terdalam dan terdalam dari semua misteri adalah kenyataan bahwa Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Namun, kita tidak berbicara tentang tiga Tuhan, tetapi hanya satu. Mereka memiliki sifat, substansi, dan wujud yang sama. Jadi, kita mengetahui misteri besar ini karena Kristus mengungkapkannya kepada kita. Sebelum Ia naik ke surga, Dia berkata kepada mereka, katanya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Seperti dalam Matius 28 ayat 19. Kita tahu bahwa ketiganya bukanlah sekedar cara pandang yang berbeda terhadap satu orang. Karena pada perjamuan terakhir, Yesus mengatakan kepada kita, katanya, "Aku datang dari Bapa." Jadi, Dia berbeda dari Bapa. Namun, Dia juga berjanji, katanya, "Jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia akan membimbingmu menuju ke seluruh kebenaran." Seperti dalam Yohanes 16 ayat 28, 7 dan 13. Jadi, Roh Kudus juga berbeda. Meskipun tiga pribadi itu adalah Tuhan yang Esa, namun mereka berbeda. Karena Bapa tidak mempunyai asal-usul. Dia tidak berasal dari siapapun. Tetapi Anak telah dilahirkan. Dia berasal dari Bapa saja. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa dan Putra. Hubungan asal-usul yang berbeda ini memberitahu kita bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, yang memiliki kodrat ilahi yang satu dan sama. Surat pertama Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah kasih. Sekarang, mencintai berarti menghendaki kebaikan kepada orang lain demi kepentingan orang lain. Bapa menghendaki keilahian kepada Putra. Bapa dan Putra bersama-sama akan memberikan keilahiannya kepada Roh Kudus, yang merupakan kasih Bapa dan Putra. Penyerahan diri sepenuhnya dari tiga pribadi ini adalah model cinta kasih ilahi yang harus kita miliki. Benar sekali, jika kita mengatakan bahwa Tuhan itu cinta, karena jika kita mengatakan bahwa Dia memiliki cinta, maka akan ada dualitas. Namun, Dia sepenuhnya kesatuan. Dia diidentifikasi dengan masing-masing sifatnya. Jadi, Dia adalah rahmat. Dia adalah keadilan. Dan karena itu, dalam beberapa hal, belas kasihan dan keadilan diidentifikasikan di dalam Dia. Kita dapat melihat hal ini karena kita memperhatikan bahwa jika seseorang terus berbuat dosa, lambat laun ia akan kehilangan kemampuannya untuk melihat kebenaran rohani. Ini adalah keadilan, namun juga belas kasihan. Karena semakin seseorang memahami kebenaran rohani, semakin besar pula tanggung jawabnya. Demikian pula seseorang yang mengalami kemajuan, yang mantap secara spiritual, akan menemukan cahaya yang semakin besar untuk memahami hal-hal spiritual. Dalam artian, ini adalah sesuatu yang diperoleh dengan usaha, adalah keadilan. Namun yang lebih mendasar, ini adalah belas kasihan. Karena tidak ada makhluk dengan kekuatannya sendiri yang dapat mengklaim Tuhan. Yang Dia berikan adalah rahmat yang tidak layak diterima. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor dan seorang teolog yang diakui di seluruh dunia, dan juga pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, baik kepada orang awam maupun profesional.
Father William Moss telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Sampai jumpa lagi di part 9 tentang penciptaan dan penyelenggaraan ilahi. Buat kamu semua, disarankan untuk mendengarkan berurutan ya, karena semua artikelnya sangat bagus. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.